Leonhard Euler lahir pada 1707 di Basel, Swiss. Ia anak pertama dari pendeta Protestan, Paulus Euler dan Margareta Brucker. Nah, jadi pada 1708, 1 tahun setelah Euler lahir, keluarga pindah ke pinggiran Riehen di beberapa mil dari Basel. Euler dibesarkan di rumah pendeta di Riehen bersama adik perempuannya. Dan semasa kanak-kanak, Euler belajar matematika dari ayahnya yang memiliki minat pada matematika dan telah mengambil kursus dengan ahli matematika yang terkenal yaitu Jacob Bernoulli sambil belajar untuk menjadi seorang teolog. Sekitar 1713, Euler mulai bersekolah di tata bahasa Latin di Basel, tapi sekolah itu tidak ada matematika sehingga harus perlu sekolah privat lagi. Dan terus pada usia 13 tahun dia diterima di Universitas Basel. Di universitas ini ia belajar bersama dengan Johann Bernoulli, adiknya dari Jacob Bernoulli, yang memberikan mereka soal untuk dibacakan setiap minggu dan mendorong mereka untuk membaca teks matematika lebih lanjut. Pada tahun 1723 dia mendapat gelar Master of Philosophy dengan disertasi yang membandingkan filsafat dari Descartes dan Newton. Kemudian dia belajar teologi seperti ini diinginkan orang tuanya, tapi dia tidak semangat karena dia pindah ke pelajaran matematika. Dan pada 1726, saat belum 17 tahun, dia mendapat gelar sarjana di universitas ini. Nah, setelah lulus, Euler ini mengambil les Sabtu sore dari Johann Bernoulli yang dengan cepat menemukan bakat luar biasa dari murid barunya itu dalam matematika. Dan pada 1727 ia mendapatkan entry untuk Grand Prize dari Paris Academy of Science yang mengenai penempatan tiang yang optimal di kapal, dan pemenang hadiah pertama itu adalah ahli matematika kapal, tapi Euler yang belum pernah melihat kapal sebelumnya memenangkan tempat kedua. Nah, dalam acara itu Euler kalah dan mendapat juara 2, kalah dari Pierre Bouguereau yang sekarang dikenal sebagai bapak arsitektur kapal angkatan laut. Dan Euler kemudian memenangkan kompetisi tahunan yang didambakan ini 12 kali sepanjang karirnya. Pada saat ia berumur 20 tahun, dia menerima undangan dari Catherine pertama dari Rusia untuk bergabung dalam Akademik Ilmu Pengetahuan di Saint Petersburg. Dia pindah ke sana pada tahun 1727 dan tinggal di sana hingga tahun 1741. Nah, pada tahun 1730 saat ia berumur 23 tahun, dia menjadi mahaguru fisika di sana. Kemudian pada tahun 1733 saat ia berumur 26 tahun, dia menggantikan kursi ketua matematika yang tadinya diduduki oleh seorang matematikus masyhur Daniel Bernoulli. Kemudian pada tahun yang sama, 1733, dia juga menikah dengan Katharina Giselle, seorang pelukis, dan mereka dikaruniai 13 anak, 5 diantaranya bertahan hingga dewasa. Pada tahun 1740, Euler diundang ke Berlin oleh Raja Prusia Frederick II untuk membantu mendirikan Akademi Ilmu Pengetahuan di kota itu. Ia pindah ke Berlin pada tahun 1741, kemudian menjadi direktur matematika di sana pada tahun 1744. Euler tetap produktif di Berlin dengan menulis sekitar 380 artikel selama 25 tahun masa jabatannya. Kemudian pada tahun 1766, hubungan Euler dan Frederick II memburuk dan akhirnya dia kembali ke akademi sebelumnya yaitu Saint Petersburg atas undangan dari permaisuri Catherine yang agung. Penglihatannya menurun dan pada tahun 1771 ia mengalami kebutaan total. Meskipun penglihatannya menurun, ia terus melanjutkan pekerjaannya, bahkan menghasilkan setengah dari total penelitiannya itu ketika ia dalam keadaan tersebut. Pada 18 September 1783, Euler meninggal dunia karena pendarahan otak, dan setelah kematiannya, akademik di Saint Petersburg ini terus menerbitkan karya produktif Euler selama sekitar 50 tahun. Halo Marito, ya ampun, gimana nih kabarnya? Halo Cin, baik dong. Wah, akhirnya kita bisa bertemu secara virtual. Ya udah lama banget, udah berapa kita nggak pernah ketemu lagi tahu. Iya, syukurlah kalau kamu baik. Iya kan, bener banget, setelah sekian abad akhirnya kita bisa ketemu juga. BTW Mar, kamu udah nonton belum sih video TikTok yang aku kirim ke kamu itu? Video TikTok tentang roleplay yang tadi ya, yang bapak-bapak itu ya, yang Jagomet bukan? Namanya siapa ya tadi? Aduh, namanya siapa ya? Bapak Euler nggak sih? Bener nggak sih? Benar. Ya, benar-benar Pak Leonhard Euler itu. Dia kan yang bapak itu kan yang jago matematika kan ya. Serius deh, aku tuh fans banget tahu sama dia, kayak so smart banget lah bapak itu, keren lah. Betul banget. Emang kamu tahu Cin, sebentar apa sih, hebat apa sih bapaknya? Ya ampun, pakai diraguin lagi, udah tahu aku ngefans lagi sama bapaknya. Aku tahu. Jadi yang pertama nih ya kan, prestasi yang bapaknya buat itu, bapaknya tuh sebagai penyumbang penting mengenai teori elastisitas, di mana beliau tuh menjabarkan kalau benda padat itu dapat berubah bentuk dengan adanya tenaga luar. Terus kan ya, yang kedua nih, bapaknya juga dikenal tahu sebagai orang yang pertama kali memperkenalkan teori graf. Kamu tahu kan teori graf yang kita baru belajar itu loh, ya kan?
yang itu loh yang digunain untuk merepresentasikan objek-objek diskrit dan hubungan antar objek-objeknya. Terus kamu tahu nggak sih kenapa Pak Euler ini menjadi orang yang memperkenalkan teori itu? Bentar. Kayaknya aku ingat deh. Aku ingat tentang Bapak ini. Seingatku, Bapak itu memikirkan bagaimana kemungkinan dalam menyeberangi jembatan Königsberg tepat 1 kali dan kembali ke tempat semula kan. Terus dia itu mulai berpikir dan mempelajari, lalu muncullah teori graf ini. Benar kan? Benar nggak sih? Yes, emang bestie gue nih jago banget sih. Elah, benar. Cuman kamu doang. Betul. Jadi kamu tahu nggak sih lanjutan prestasi apa yang bapaknya buat selain daripada yang aku sebutin ya? Aku nggak mau kalah nih sama kamu ya. Aku juga fans sama bapaknya ya. Oh ya, kamu tahu tentang permainan sudoku nggak sih? Masa nggak tahu nih? Tahu dong. Kesukaan aku tuh. Berarti jago dong. Tapi kamu harus tahu dulu nih. Itu siapa sih yang buat? Nah, sabar ya Besti. Mumpung aku lagi ingat nih ya. Jadi beliau itu juga dikenal sebagai orang yang mempengaruhi munculnya permainan sudoku ini, di mana permainan ini membutuhkan logika agar angkanya tetap tunggal. Jadi siapa yang tadi aku bilang untuk mempengaruhi permainan sudoku ini yaitu Bapak Euler. Jadi kamu harus tahu itu, jangan cuma jagonya doang tahu. Serius aku tahu. Ternyata Bapak itu sampai ke permainan sudoku juga kayak dipikirin gitu ya. Padahal kan kita mainnya tuh tebak-tebak aja angkanya, yang penting oke, nggak salah, kita ngecek nggak salah. Ternyata ada juga ya teorinya, mantap banget bapaknya. Nggak salah sih, aku suka sama orang yang smart kan. Iya dong Besti, kita bukan cuma kamu sih, aku juga ngefans lah. Jadi kita nggak salah nih ngefans sama Bapak Euler karena juga kita kan guru matematika. Ya bener sih Besti. Ya udah deh, ganti topik. Oke, ganti topik yang lain ya. Kasih. Oke, baik teman-teman. Sekarang kita akan melanjutkan pembahasan kita ke bagian yang selanjutnya, yakni mengenai pengaruh ide dan gagasan tokoh, dalam hal ini adalah Euler, dalam kehidupan kita saat ini. Jadi, Euler itu sangat banyak berkarya dalam hampir semua bidang matematika, seperti geometri, trigonometri, aljabar, kalkulus, teori bilangan, serta dalam bidang fisika seperti fisika kontinum dan teori lunar dan sebagainya. Nah, Euler adalah satu-satunya tokoh matematika yang mempunyai 2 bilangan dalam matematika dengan namanya, yakni yang pertama adalah bilangan Euler yang terkenal dalam bidang kalkulus disimpulkan dengan E. Nah, nilai E kira-kira setara dengan 2,718. Dan yang kedua adalah konstanta Euler yang disimbolkan dengan gamma yang nilainya setara dengan 0,57721. Namun hingga saat ini untuk nilai gamma ini untuk konstanta ini belum diketahui ini masuk dalam bilangan rasional atau bilangan irasional. Euler sendiri banyak berkontribusi dalam notasi matematika. Ia memperkenalkan dan mempopulerkan sejumlah konvensi notasi matematika melalui buku-buku teksnya. Seperti yang kita ketahui, Euler banyak memproduksi buku-buku teks. Nah, terutama ia memperkenalkan konsep fungsi matematika, dan ia juga yang pertama kali menuliskan fx untuk menandai suatu fungsi f yang diterapkan pada argumen x. Nah, hingga saat ini lambang fx itu selalu kita gunakan atau kerap kali kita gunakan untuk menandai sebuah fungsi. Selain pada fungsi, ia juga memperkenalkan notasi modern dalam fungsi trigonometri. Selain memperkenalkan notasi pada fungsi dan fungsi trigonometri, dia juga memperkenalkan banyak notasi saat ini, seperti sigma yang kita gunakan sebagai penjumlahan, simbol E yang tadinya bilangan Euler itu untuk dasar logaritma natural, lalu A, B, dan C untuk sisi-sisi segitiga, dan A besar, B besar, dan C besar untuk sudut yang berlawanan. Lalu huruf F dan tanda kurung untuk satu fungsi seperti yang sudah saya jelaskan di awal, dan I untuk akar kuadrat dari akar minus 1 atau untuk bilangan imajiner pada bilangan kompleks. Bukan hanya itu, Euler juga mempopulerkan penggunaan simbol pi yang dibuat oleh ahli matematika Inggris William Jonas untuk rasio keliling terhadap diameter dalam sebuah lingkaran. Buku teks Euler dalam kalkulus yakni Institutionis
Calculi Differentialis pada tahun 1755 dan bukunya Institutionis Calculi Integralis pada tahun 1768 telah berfungsi sebagai prototipe atau media asal hingga saat ini karena mengandung rumus diferensiasi dan banyak metode integrasi tak terbatas. Banyak yang diantaranya ia temukan sendiri untuk menentukan pekerjaan yang dilakukan oleh suatu gaya dan untuk memecahkan masalah geometris. Dan dia juga membuat kemajuan dalam teori persamaan diferensial linear yang berguna juga dalam memecahkan masalah dalam fisika. Jadi ia memperkaya matematika dengan konsep dan teknik baru yang substansial. Dalam matematika murni, Euler melakukan lebih banyak kontribusi substansial, memajukan teori bilangan, dan membuat kemajuan dalam aljabar, kombinatorik, teori grafik, probabilitas, topologi, dan geometri, yang termasuk merintis geometri diferensial permukaan. Euler memberikan kontribusi di seluruh matematika terapan. Nah, Euler itu juga adalah orang pertama yang menerapkan kalkulus pada mekanika rasional dimulai pada tahun 1736 dengan dua volumenya Mechanica Schiff-Mond Scientia Analytic-ica Exposita. Euler mendirikan mekanika kontinum dan baik dalam cetak maupun korespondensi memimpin sekelompok pesaing dan saingan yang berbakat termasuk Daniel Bernoulli, Alexis Clairaut, dan Jean-Baptiste Le Rond d'Alembert dan juga Joseph Louis Lagrange dalam mentransformasikannya menjadi ilmu matematika modern. Nah, berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Clairaut, Euler juga membuktikan dalam astronomi teoritis bahwa kuadrat terbalik Newton, hukum gravitasi, dengan sendirinya menjelaskan semua gerakan bulan, konfigurasi utama dinamika Newton. Nah, pada pertengahan abad ke-18, Euler secara unik dalam menciptakan bahasa matematika untuk ilmu eksakta yang akan bertahan selama 2 abad berikutnya. Nah, Euler jelas memberikan pengaruh yang besar dalam perkembangan matematika. Hingga saat ini kita masih dapat merasakan kontribusi yang dilakukan oleh Euler di dalam perkembangan matematika, seperti halnya kalkulus dalam perhitungan volume dan juga lain sebagainya. Baik teman-teman semua, sekarang kita akan membahas mengenai perspektif Kristen di dalam kehidupan Euler. Jadi seperti yang telah kita ketahui bahwa Euler merupakan seorang ahli matematika yang sangat luar biasa. Ia memiliki kecerdasan berada di tingkat yang berbeda jika kita bandingkan dengan orang-orang yang hidup sezamannya. Hal menarik lainnya juga adalah Euler berasal dari keluarga yang memegang ajaran Kristen Calvinis. Jadi sebagai seorang yang memegang ajaran Kristen, kehidupan Euler cukup berhubungan dengan apa yang dia yakini. Jadi kami telah membaginya menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah sebagai seorang matematikawan dan juga seorang Kristen, Euler yakin bahwa tindakan bermatematika yang dia lakukan merupakan salah satu wujud rasa syukur yang dapat dia berikan terhadap akal dan budi yang telah Tuhan anugerahkan kepada dirinya. Yang kedua adalah Euler menunjukkan kepada kita bagaimana seseorang tetap menjalankan profesinya sebagai bentuk kesaksian untuk melayani Tuhan meskipun sedang menghadapi tantangan yang luar biasa. Jadi seperti teman-teman ketahui sebelumnya, Euler pernah tinggal di Rusia dan pada saat ia tinggal di Rusia, negara tersebut mengalami masa kekacauan. Jadi karena ia tidak dapat berbuat banyak hal lagi pada saat itu, ia memutuskan untuk lebih tekun pada pengembangan pengajaran matematika di negara Rusia. Bahkan pada saat ia kehilangan penglihatan, ia masih tetap melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai seorang matematikawan. Ini menunjukkan kepada kita akan betapa besarnya Euler menghargai dan juga bertanggung jawab terhadap profesi yang ia sedang tekuni saat itu. Yang ketiga adalah ia tetap meluangkan waktu untuk mengenal Tuhan melalui pembelajaran teologi. Jadi kita semua telah ketahui bahwa Euler lebih tertarik kepada dunia matematika. Namun ia sadar bahwa mengenal Tuhan juga penting. Bahkan kemampuannya dalam berteologi ini pernah menyelamatkan Rusia daripada ancaman ateisme, yaitu pada saat ia melawan ajaran ateis yang dibawa oleh seorang bernama Diderot dari Prancis. Nah, kehidupan Euler ini benar-benar menunjukkan kepada kita akan bagaimana seorang Kristen yang berusaha menjalankan pesan Yesus di dalam Matius 22 ayat 37 yang mengenai hukum kasih, di mana hukum kasih mengajarkan kepada kita untuk mengasihi Tuhan dan juga mengasihi sesama. Hukum kasih dalam kehidupan Euler mengajarkan kepada kita untuk
Yang pertama adalah mengembangkan kemampuan diri kita sebagai rasa syukur kepada Tuhan. Yang kedua adalah kita bersungguh-sungguh dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab yang telah Tuhan percayakan kepada kita. Yang ketiga adalah kita berkontribusi positif ke dalam dunia masyarakat, di mana kontribusi yang kita berikan itu dapat membangun masyarakat menjadi lebih baik lagi. Nah teman-teman, setelah kita mempelajari kisah hidup Euler, apa sih yang bisa kita aplikasikan dalam pembelajaran kita kelak? Yang pertama adalah mengenai kerendahan hati. Euler menekankan bahwa akal budi dan juga kepintaran yang kita miliki ini adalah anugerah dari Tuhan. Jadi kita tidak boleh berbangga akan kepintaran yang kita miliki. Kita harus rendah hati dalam pengajaran kita kelak. Khususnya dalam menghadapi siswa yang mungkin lambat dalam menangkap pembelajaran, atau bahkan saat menghadapi siswa-siswa yang memiliki nilai yang kurang baik. Kita tidak boleh marah-marah atau bahkan mencaci maki mereka. Kita harus sadar bahwa siswa kita adalah imago Dei. Kita harus melihat dalam perspektif grea naratif, di mana siswa juga masih bisa jatuh ke dalam dosa. Dan terutama kita juga masih bisa jatuh ke dalam dosa, sehingga kita harus sama-sama saling belajar, saling menghormati satu dengan yang lain. Yang kedua adalah tetap mengajarkan firman Allah dalam pembelajaran kita. Kita melihat bahwa semasa hidupnya, meskipun Euler merupakan seorang matematikawan yang hebat, tetapi ia tetap belajar dan terus belajar mengenai firman Allah. Euler memberikan teladan bagi kita. Meskipun kita mengajar mata pelajaran lain, bukan pelajaran agama, akan tetapi kita harus tetap menekankan firman Allah kepada siswa kita. Seperti yang kita tahu bahwa tujuan utama dari seorang guru Kristen adalah membawa siswa kita untuk menjadi murid Kristus. Yang ketiga adalah berpegang teguh dalam iman. Kita melihat bahwa meskipun seorang matematikawan yang hebat, Euler memiliki banyak sekali masalah, terutama saat menjelang akhir hidupnya. Di sini Euler memberikan teladan bagi kita untuk tetap berpegang teguh dalam iman meskipun dalam masa pencobaan. Sebagai calon guru Kristen, kedepannya pasti kita akan menghadapi banyak sekali masalah, terutama dalam menghadapi permasalahan siswa. Mungkin kita akan menghadapi siswa yang nakal, siswa yang kurang baik pergaulannya, atau bahkan siswa yang tidak menghormati kita, dan masalah-masalah lainnya. Di sini Euler menekankan bahwa kita harus berpegang teguh dalam iman kita, dan kita membawa setiap pergumulan yang ada kepada Tuhan, karena Tuhan pasti akan memampukan kita untuk menghadapi setiap permasalahan yang ada. Dan setiap permasalahan yang ada pasti membantu kita untuk semakin bertumbuh dan semakin serupa dengan Kristus. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.